Pakai teman, pakai dah. Oh, tunggu gua. Itu tangan saya ya, tangan saya. Nah, 3 ekor ya. Berarti 3 launcher kan? Oh iya. Jadi hari ini ya kita panen lagi Selasa 27 ya, 27 Juni 2023 ya. Ini sudah dipanen ya. Ini tukang panen kita. Saya akan ajak teman-teman melihat sawit yang sudah dipanen ya. Sini begitu. Nah, ini lokasinya kalau kita lihat batangnya sih besar-besar ya, besar-besar. Tetapi buahnya agak berkurang ya, berkurang. Kayaknya memang secara pemupukan ya, kita udah lama nggak mupuk. Jadi kita akan planning untuk lakukan pemupukan. Berharap nanti buahnya bakal stabil ya. Yuk, saya akan kasih lihat. Ini hasil panen lain nih ya. Ini satu batang cuma satu ya, karena memang buahnya nggak begitu banyak ya. Harusnya satu batang minim 4 atau 5 tandan ya. Nah, ini kalau kita bicara subur, batangnya besar, subur ya, tetapi buah kurang dan sometimes daunnya ada yang kuning ya. Nah ini, jadi ini juga ada 2 ya, dari satu pohon 2. Nah, jadi sistemnya tukang panen, dia akan ambil dulu buahnya, jatuh, dikumpulin di sini per batangnya. Aman gitu? Aman gitu. Nah, kita bisa lihat ya, ini besar-besar sih batangnya, cuma buahnya agak kurang. Ini ya, ini juga buahnya ya, yang habis dipanen. Jadi ini gawangan, namanya gawang hidup ya, gawang hidup tempat lansiran sawit ya, sama motor bawa keluar tempat lansirannya. Nah, kalau kita di sini tuh lurus ya, lurus sawitnya. Jadi sistem tanamnya dulu persegi 4 ya, 9 meter ke 9 meter ya. Jadi jarak tanamnya 9 ke 9 meter, itu lurus ya, lurus persegi 4. Nah, standarnya sih 1 hektar itu 125 batangan ya. Itu ukuran tanamnya 8 ke 9, tapi kita 9 ke 9, jadi 110-an lah ya, berkurang ya, 10-an. Nah, ini subur ya, subur ya, cuman buahnya agak berkurang ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan planning pupuk ya, kita akan planning pupuk mungkin 2-3 minggu lagi lah ya. Di sini sih aman, segar ya, buah pohon-pohonnya juga enak ya, rimbun lah ya, rimbun. Oke, nanti kita lihat dulu tempat yang lain ya. Ini lurus. Lihat bang, kita akan lihat ya, ini ya, ini lurus, batangnya besar-besar nih. Buahnya sebagian ada yang full berbuah dan sebagian masih malu-malu ya, bukan malu karena pupuknya kurang. Kita buah batangnya. Nah, ini uniang ya. Itu satu daunnya menguning ya. Kalau kata ahlinya sih mungkin kurang nitrogen atau kurang pupuk ya. Nah, ini pohonnya besar-besar. Ya, besar-besar ya. Nah, ini juga pohonnya besar dan ini ada buahnya tapi belum matang. Nah, ini adalah batas kita dengan kebunnya tetangga ya. Ini batasnya. Atasnya dengan kebun tetangga. Ini lurus ya sana. Ini batas sini ke sana. Inilah suasana di kebun sawit ya. Ini pokoknya ini ada air ya, menggenang masih ya. Ini ada air masih menggenang, tapi selama musim hujan aja sih. Tapi kalau udah musim panas dia akan kering gitu.
Nah ini tadi yang juga bisa panen ya, bisa panen. Ini nih hasil buahnya ya. Ini bagus. Apa namanya, dompolnya besar bulat ya, besar bagus. Nah ini besar dan merah ya, ini merah nih. Ini kayak buah anggur, ini kendaraan angkut kalau di kebun sawit ya, pakai ini. Alat angkut namanya apa? Nanda? Tantoda ya. Namanya Tantoda ya. Jadi motornya Honda Supra dimodifikasi ya khusus untuk ngangkut buah sawit ke dalam keranjang ini ya. Ini keranjang dimodifikasi sendiri sehingga ini tahan ya terhadap kontur tanah-tanah yang becek, tanah dan lain-lainnya. Ini cocok sekali. Ini modifikasi ya. Coba kuat enggak? Saya coba ya merasakan. Jadi tukang ke Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah, bisa juga ya. Ini kita harus merasakan ya betapa pekerjaan itu ya, walaupun ini mungkin berat bagi orang luar ya, tetapi bagi ini nih anak kita Nanda ini no problem gitu ya. Artinya dia bekerja dengan ikhlas ya. Saya juga sama. Kalau saya ikhlas, ini pasti keangkat ini, keangkat satu ya. Coba lagi ya, tim agak berat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Barek konda. Patah pinggang gua. Ada yuk konda. Yang kecil aja. Yang kecil. Jadi memang yang kecil aja ya. Aku gak nafsu Anda. Jadi pada intinya kalau kita bekerja sesuaikan juga. Kalau ini kan besar ini lengannya. Ya itulah intinya para pecinta sawit ya. Apapun pekerjaannya ya harus ikhlas ya. Harus ikhlas bekerja ikhlas dan bekerja dapat berkah gitu ya. Nah ini nih. Coba. Jadi nggak ada yang susah ya. Nggak ada yang berat, nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Intinya kerja keras ya. Kita masih kerja keras apapun itu, even itu ngangkat batu ya dari kali. Yang penting sesuai dengan kondisi kita ya. Itu poinnya, kerja ikhlas, kerja berkah ya, ikhlas dan berkah. Kalau kita kerja nggak ikhlas ya berkahnya dari mana? Malah capek, pengen apa ya, pengen give up, nyerah ya. Yes, sekarang kita di kebun ya, di kampung lah ya. Kalau selama ini saya di Karawang ya, di industrial otomotif, kerjanya mikirnya how to bagaimana menciptakan mesin yang bisa berproduksi dengan smooth, dengan lancar lah ya, sehingga apa itu problem mesti solve ya, segera solve. Nah tapi kalau di sini kalau sawit sawit ini nih kayak gini sawit ya, kita mesti menjaga maintain how to buahnya banyak, pohonnya subur, batangnya besar-besar, dan lain-lain. Intinya apa? Ada mungkin dua ya. Pertama pemupukan ya, pupuk penting ya. Pupuk adalah bahan nutrisi bagi si pohon sawit untuk tumbuhnya si buah ya. Kemudian jangan lupa pruning ya. Kita mesti tebas ini, potong dahan-dahan yang sudah ini ya nggak produktif. Kita mesti potong juga dahan-dahannya sehingga gizi yang makanan diserap dari tanah
buah ya. Itu 2 poin yang harus kita jaga ya. Kemudian kalau tanah sih tergantung konturnya tanah seperti apa, apakah tanah gambut atau tanah bukit-bukit ya. Tapi ini alhamdulillah tanah, walaupun tanah gambut tetapi nggak gambut banget ya, artinya subur, airnya banyak. Karena kenapa? Karena memang sawit itu butuh air yang banyak ya, karena 60% katanya itu butuh air sawit ini ya. Itu dulu ya, nanti kita sambung. Ya, kita akan kasih tahu ya, ini namanya ini nih, berondolan sawit ya, berondolan sawit ya. Jadi kenapa jadi berondolan jatuh dari tandanya? Karena memang masa panennya kalau sudah lebih dari, kita punya planning putaran panen per 20 hari ya. Ini sudah lebih 20 hari, 25 hari sudah ya. Sehingga bijinya ini bakal jatuh ya, jatuh dari tandanya sehingga bakal brondol namanya. Ini akan sangat merugikan ya, merugikan sekali karena ini enggak enggak masuk ke dalam timbangan lah ya, tonase saat kita jual ke pabrik ya. Ini sangat membuang ya. Makanya jangan sampai telat. Kalau kita panen per 20 hari ya, itu langsung panen ya. Kalau lewat lebih ya, lebih waktunya ya kayak gini, banyak berondolan yang sia-sia ya, sayang sia-sia ya. Nah ini sangat sayang sekali. Ini namanya berondolan sawit ya. Ini berondolan ini nanti di pabrik akan diolah lah ya, diolah menjadi CPO ya. Yes, ini kita udah over 5 hari ya, 5 hari.